Jadi kita tunggu ya Rosemary. Dan kita akan mulai ibadah kita setelah Rosemary hadir. Wow, Rosemary siap nih. Adik-adik di rumah bagaimana? Pasti sudah siap juga. Kalau mau ibadah Rose harus siapkan hati, pakaiannya rapi, siap-siap mau memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama mengajak adik-adik kita di rumah. Kita mau nyanyikan lagu I Love Jesus Forever. Ikut gerakannya Rose ya. Atas cinta kasih Tuhan kepada kami semuanya. Kami bersyukur bisa beribadah hari ini bersama-sama dan Tuhan pimpin kami rindu memuji Tuhan dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Nah, Rose, kita ini mau cinta Tuhan. Buktinya bagaimana kita cinta Tuhan? Rajin sekolah minggu. Cuma itu aja? Apalagi ya? Berdoa. Kalau cuma rajin sekolah minggu, berdoa, dengar-dengaran. Iya, betul. Dengar-dengaran berarti kita harus dengar apa yang kata Tuhan. Kita mau taat. Taat. Tapi itu susah loh. Iya. Susah kan adik-adik di rumah untuk taat? Kalau susah. Tuh ada suara yang susah. Iya. Lebih enak apa loh? Tidak taat. Lebih enak untuk perintah. Oh, ya, pasti. Iya. Enak nih tunjuk-tunjuk. Tapi begini. Tuhan minta kita apa? Kita mau taat. Kita nyanyi lagu. Susahnya aku taat. Pilih yang mana
kita siapkan hati yuk. Tapi sebelumnya itu kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami, siapkan telinga kami, boleh dengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Astaga, ini anak baru pulang sekolah, bukannya simpan tas, buka sepatu, malah langsung main HP. Tiap hari kan mama sudah bilang buka sepatu dulu. Ini nih, anak-anak zaman now nggak mau dengar. Tunggu ini. Mama sita nanti HP-nya ya. Ayo buka sepatu sana, cepat tas, cepat. Saya baru datang dan melihat anak-anak zaman now. Ternyata hampir semua sama. Zaman dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, dan zaman now sekarang ini. Penyakitnya semua sama. Kalian tahu nggak penyakitnya apa? Hah? Bukan itu. Virus corona. Salah. HP. Nah, penyakitnya sama semua, yaitu tidak apa? Tidak? Iya benar, T-A-A-T, tidak taat. Kalian masih ingat nggak? Atau kalian tahu nggak cerita dalam perjanjian lama yang dimana anak-anak Tuhan itu yang tidak taat? Ayo, tahu? Apakah Adam tidak taat? Betul? Iya, benar. Adam tidak taat. Tidak taat dalam hal apa? Tidak taat dalam hal perintah Allah. Allah sudah mengingatkan Adam dan Hawa untuk tidak makan buah terlarang. Tapi apa yang dilakukan? Dia tetap makan. Dan apa yang terjadi? Manusia akhirnya semua dihukum karena dosa ketidaktaatan. Apakah Saul orang yang taat atau Daud yang taat? Ternyata Saul adalah raja yang tidak taat. Karena kenapa? Karena dia sudah diperintahkan untuk tidak memberikan persembahan korban pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan? Dia dengan hikmatnya sendiri sebagai manusia, dia melakukan persembahan itu yang membuat Tuhan akhirnya marah dan tidak lagi berkenan kepada Saul sebagai raja Israel pada saat itu. Adik-adik bisa bayangkan, orang yang tidak taat mendapatkan ganjaran. Sekarang kita masuk ke dalam perjanjian yang baru. Dalam perjanjian baru, adik-adik tahu siapa tokoh-tokoh yang taat dan tokoh-tokoh yang tidak taat? Dalam perjanjian baru, kita boleh belajar dari seorang murid Yesus. Siapakah dia? Yudas. Dia seorang murid yang tidak sungguh-sungguh taat. Kenapa Lose mengatakan dia sungguh-sungguh tidak taat? Dia sudah tahu Tuhan Yesus itu adalah Allah, tapi hatinya tertutup dengan apa? Keinginan dunia.
Dia menginginkan uang yang banyak, sehingga dia menjual Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan 30 keping perak. Dan apa yang terjadi dengan ketidaktaatan Yudas? Yudas menyesal dan dia menggantungkan dirinya, bunuh diri Yudasnya itu. Sayang ya, padahal dia termasuk salah satu dari 12 murid yang mengalami sendiri bagaimana berjalan dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Lalu siapa lagi yang tidak taat dalam perjanjian baru? Ya, benar, Ananias dan Safira. Ketika ditanya, berapa yang kau jual dari tanah untuk kau persembahkan? Dan dia mengatakan, inilah semuanya yang kami punya, kami berikan. Dia membohongi Allah Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Dia juga mati dengan seketika. Karena kenapa? Dia tidak berani untuk berkata yang benar, dan dia tidak berani untuk taat apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, kita juga sudah lihat tadi Mary dengan Mama Mary. Mama Mary sudah mengingatkan, Mary, kalau pulang sekolah jangan lupa simpan tas dulu, jangan main HP dulu, cuci tangan, simpan yang baik. Tapi apa yang dilakukan oleh Mary? Mary mengatakan no. Dia tidak dengar-dengaran kata mama. Asik dengan kesenangannya sendiri, main HP. Itu salah satu contoh yang zaman now ketidaktaatan. Jadi penyakit yang sama dari dulu sampai sekarang, tidak taat perintah, baik kepada perintah Tuhan maupun perintah kepada orang tua. Mengapa demikian? Oleh karena kita sudah hidup di dalam keinginan daging kita, menurut hikmat kita manusia. Tetapi Tuhan mau mengajak kepada adik-adik saat ini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah untuk taat. Ya, taat. Seperti Tuhan Yesus yang sudah memberikan contoh teladan hidup, bahwa untuk hidup yang taat itu tidaklah susah. Ya, ada pujiannya ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Ya, memang secara manusia susah untuk hidup taat. Tapi kita bisa melihat contoh teladan yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus mau datang ke dalam dunia menjadi manusia, dan dia taat kepada perintah Bapa di surga bahwa dia harus datang, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, mengalami mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya sampai mati di atas kayu salib dengan mengatakan, sudah selesai. Sudah selesai segala tugas-tugas Tuhan Yesus, selesai, sudah dia menanggung upah dosa manusia, sudah selesai dia memberikan jalan keselamatan bagi kita, sudah selesai dia menunjukkan ketaatannya kepada Bapa di surga. Oleh sebab itu adik-adik, walaupun kita susah untuk hidup taat, tapi belajarlah dari Tuhan Yesus untuk hidup taat. Taat dengan mendengarkan kata mama papa, taat dengan mendengarkan apa kata Lose, taat kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya adik-adik ketika hidup taat sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan
sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa penyakit kami manusia adalah ketidaktaatan. Tetapi Engkau sudah memberikan jalan keluar, memberikan kami solusi yang terbaik untuk kami boleh hidup di dalam ketaatan dengan belajar dari teladan Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah Tuhan setiap anak-anak-Mu untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau belajar untuk tetap hidup di dalam ketaatan. Oleh karena itu, sebagai landasan kita mau menghafal ayat hafalan yang hari ini Lose bawa, yang terdapat di dalam surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Bunyinya seperti berikut. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, T-A-A-T, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu masa kebodohanmu. Ya adik-adik, jangan lupa hafalkan ayat hafalan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ini saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Seperti biasa, persembahan bisa lewat barcode yang ada di atas ini Atau ditransfer. Iya. Juga dalam celengan yang adik-adik dibagikan bisa diberikan, disimpan dan dibawa ke gereja pada saat ibadah mulai. Kita nyanyikan lagu Berilah Yang Baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat sepanjang hari. Hari ini kami mau persembahan uang untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, minggu kelima memang pasti selalu seru kan? Iya Lose, ada permainan. Dan kita bisa berjumpa secara langsung melalui Zoom. Iya, dengan Lose dan teman-teman sekolah. Jadi yang rindu-rindu sama Lose Mary pasti jadi kangen dan bisa bertemu langsung tentunya lewat Zoom. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk tetap hidup di dalam ketaatan seperti Kristus yang telah menjadi contoh teladan, yang tetap setia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Tuhan, mampukanlah kami ketika kami tidak taat, biarlah Allah Roh Kudus yang menolong kami untuk tetap dapat melakukan ketaatan itu, karena kami adalah anak-anak Kristus yang dikasihi oleh Allah.
Dan biarlah kiranya berkat yang daripada Tuhan kami senantiasa tercurah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu di masa-masa studi mereka dan masa-masa di mana mereka mempersiapkan ujian akhir semester ini. Engkau yang memberikan kemampuan, ketaatan untuk tetap serius belajar ya Tuhan. Dan Engkau juga yang memberkati usaha pekerjaan kedua orang tua kami. Dan kami tetap percaya bahwa COVID ini akan segera berlalu sesuai dengan waktu dan rencana Allah yang sempurna. Ini doa kami, ini seruan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalian penuh sukacita hari ini? Lose percaya kalian pasti penuh dengan sukacita karena kalian sudah dilayani oleh lose-lose kita yang cantik-cantik dan energik ya, yang sudah lama tidak ketemu secara offline, tapi hari ini boleh bertemu kembali dengan Lose Mary. Hai adik-adik. Gimana kabar Lose? Baik. Deh, lamanya Lose Pastinya. baru muncul lagi Iya. di YouTube. Iya, lama. Lose senang sekali, adik-adik juga pasti senang sekali. Dan kita juga berterima kasih kepada Tuhan karena tetap boleh memakai Love Phony dengan setia. Ya, di dalam acara minggu kelima ini seperti yang telah disampaikan oleh Lose Mary dan Lose Phony, minggu yang penuh dengan ceria, penuh dengan surprise permainan, penuh dengan kreativitas cerita firman Tuhan. Ya, hari ini alat peraga Lose adalah Lose Mary dan Lose Mary Jane ya, yang telah memperagakan sebagai mama dan anak di dalam ketidaktaatan tapi mau belajar untuk taat ya adik-adik. Jadi kalian tetap setia dan taat dalam mengerjakan tugas-tugas kalian, baik tugas yang dari sekolah kerjakan dengan baik maupun tugas dari Sekolah minggu. iya ya adik-adik. Dan nantikan terus kita akan memasuki minggu penantian dalam rangka menantikan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ada acara apakah itu? Ada acara apa, Lose? Ya, yuk kita saksikan video. Kalian sudah saksikan bahwa tanggal 6 Desember kita ada penantian kelahiran Tuhan Yesus, dan tanggal 13 kita juga menantikan bagaimana Maria dan Yusuf akan menantikan sang anak juru selamat itu datang ke dalam dunia. Dan jangan lupa tanggal 20 ya, kita akan merayakan perayaan Natal. Walaupun secara online, Iya. tetap semangat. Tentunya. Ya, itulah adik-adik. Ya, Lose ingin sampaikan bahwa semuanya ini boleh terselenggara oleh karena anugerah Tuhan. Sampai jumpa.